Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTube-ku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali dengan saya, Sainai. Adegan Puan Maharani yang sedang berpura-pura menanam padi viral di media sosial. Tampaknya adegan bercocok tanam itu tidak hanya viral karena melibatkan sosok yang dikenal dengan slogan "kepak sayap kebinekaan" itu, tapi karena cara menanamnya itu. Seorang teman saya memberi komentar soal tanju alias tanam sambil maju yang diperagakan oleh Puan Maharani itu dengan singkat, tapi maknanya cukup dalam bagi yang memahaminya. Ketika perkara kecil saja keliru, apalagi perkara-perkara besar tentang negeri ini. Semoga Mbak Puan bisa merenung setelah adegan viralnya muncul secara beruntun. Setelah aksi bagi kaos dengan wajah jutek dan kini aksi menanam padi yang secara umum memang dilakukan dengan cara mundur. Makanya ada sebutan nandur karena menata sambil mundur. Yang mudah ditebak adalah bagian dari pencitraan supaya bisa dibilang merakyat. Belum lagi kalau kita bicara soal adegan makan di warung yang dilakukan Mbak Puan bersama Cak Imin yang terlihat sangat tidak natural. Beda sama yang pernah dilakukan oleh Joko Widodo, Basuki Cahayapurnama atau Ahok, bahkan Ganjar Pranowo. Saya menyebut adegan karena bagi saya aksi yang terlihat merakyat yang ditunjukkan oleh Mbak Puan belakangan ini semakin menggelikan. Kalau tidak boleh disebut memprihatinkan, mengingat statusnya sebagai elit PDI Perjuangan, partai pemenang pemilu 2 kali beruntun. Partai yang juga menaungi seorang Joko Widodo yang dikenal sangat merakyat, tapi dilakukan secara natural, bukan dibuat-buat sehingga terkesan wagu, aneh, dan terkadang sangat menggelikan. Soal menanam padi, apakah Mbak Puan nggak tahu kalau seharusnya adegan menanam padi itu dilakukan sambil mundur? Atau mungkinkah ada cara baru yang sedang ingin beliau ajarkan supaya nanti kalau harapannya terkabul sebagai pemimpin negeri ini akan membawa terobosan baru dalam cara menanam padi ini? Meski tingkat kepercayaan saya tidak sampai 10%, namun saya sudah menyebutkan sejak tadi bahwa itu hanyalah adegan karena memang tidak natural, dilakukan dengan tujuan tertentu dan jelas mengarah pada kontestasi politik pada pemilu 2024 nanti. Biasanya sih sebenarnya kalau masa-masa kayak gini ada banyak politisi yang mendadak merakyat, seolah-olah peduli, hingga mencoba membela rakyat ketika ada kasus yang mendadak mencuat dan bisa mendatangkan sorotan kamera dan pemberitaan kalau ada aksi yang dilakukannya. Aksi politisi yang mendadak merakyat ini bukan hanya dilakukan oleh Mbak Puan Maharani saja, tapi hampir semua para politisi melakukan hal ini. Mulai dari tingkat daerah, tingkat provinsi, bahkan sampai pusat. Pertanyaan singkat saya buat Mbak Puan, kenapa sih belakangan ini kok kerap berbuat yang aneh-aneh begitu? Soal baliho saja masih banyak yang menganggap tidak elok. Lah, ini masih ditambah lagi dengan pencitraan. Saran saya, lebih baik Mbak Puan siapkan diri saja menjadi pemimpin partai sejak sekarang. Terus, dorong kader terbaik PDIP buat maju pada Pilpres 2024 nanti. Setidaknya, itu lebih baik dan lebih elegan daripada memaksakan diri tampil dan bikin pencitraan sana-sini, yang malah bisa membuat masyarakat antipati dengan dirimu dan partaimu. Kan kata Opung Luhut,
Mengabdi bagi negeri tak harus menjadi RI 1. Bisa juga jadi PDIP number 1 kan? Akhir kata, bersama saya Nai, dan kepada seluruh penonton kanal YouTube-ku di mana saja kalian berada, mari kita bergandeng tangan, melawan politik identitas, melawan politik intoleransi dan radikalisme menyongsong pemilu 2024 nanti. Pilihlah pemimpin yang merakyat, pemimpin yang bisa bekerja, pemimpin yang bisa mensejahterakan bangsa dan negara ini, pemimpin yang nasionalis, pemimpin yang selalu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 demi keutuhan NKRI yang sangat kita cintai ini. NKRI harga mati. Minyak Prabu merupakan salah satu minyak herbal yang mengandung 81 rempah-rempah asli dan dibuat langsung di Pulau Bali dengan menjamin kebersihannya. Minyak Prabu dapat membantu dalam menyembuhkan segala macam jenis penyakit kulit dan juga bisa membantu dalam meredakan sakit perut saat haid, pegal-pegal, dan masih banyak lagi. Minyak Prabu kini hadir untuk menemani aktivitas kalian semua dan memudahkan untuk dibawa kemana-mana. Minyak Prabu memiliki aroma yang wangi dan pastinya nyaman untuk digunakan. Buat apa ragu lagi, gunakan minyak Prabu, bukti menjadi saksi.